gue yang sekarang adalah organisasi, gue yang sekarang adalah karena acara gue. Itu kayak gitu sih. Dan gue, ketahuilah passionmu, sudahi gabutmu, organisasi bersama. Aku tuh rasa kayak sekarang kan di generasi kita nih banyak banget yang ngalamin yang namanya toxic productivity. Karena banyak banget anak-anak yang aku rasa selamat datang di podcast kolaboratif SMAN 1 Tamu Selatan dengan SMAN 6 Jakarta. Nah, nggak kerasa nih, masa pandemi sudah berjalan selama 2 tahun. Banyak banget dari kita-kita yang terkena dampak dari pandemi dalam segi sosial maupun akademiknya nih, apalagi buat anak-anak SMA. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang bisa nggak sih kita produktif di selama pandemi ini? Nah, tapi kalau sendirian aja nggak bakal seru nggak sih? Jadi sekarang aku ngajakin 3 narasumber yang super duper kece dari teman-teman nih, ada dari kelas 11, 10, dan kelas 12. Jadi kita punya 3 point of view dari 3 generasi. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Halo semua, kenalin nama aku Cece dari SMAN 1 Tamu Selatan. Pada kali ini aku bakal menjadi host dan mengajak kalian untuk mendengarkan podcast kali ini. Jadi kita langsung aja kali ya kenalan ke narasumber 1 dari kelas 12, ada Farhan Ramadan. Silakan. Kenalin diri. Halo semuanya, kenalin nama gue Martin Ramadan, kelas 12 dari SMAN 1 Tamu Selatan. Salam kenal. Salam kenal Farhan. Selanjutnya ada narasumber 2 dari kelas 11. Silakan Nasya, kenalin diri. Halo semuanya, nama aku Nasya. Aku sekarang ada di kelas 11 di SMA Negeri 6 Jakarta. Salam kenal. Salam kenal Nasya. Selanjutnya ada adik kita nih dari kelas 10. Silakan Taski, kenalin diri kamu. Hai semua, kenalin nama aku Taski. Aku sekarang kelas 10 dan aku dari SMAN 6 Jakarta Selatan. Salam kenal semua. Salam kenal semua. Nah, karena kita udah kenalan satu sama lain, jadi mungkin kita langsung aja kali ya ke topik yang bakal seru banget kita bahas. Nah, tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih ke narasumber-narasumber kita. Aku pengen dong kalian ceritain gimana sih awalnya kalian tuh masuk SMA. Secara kalian kan dari 3 generasi nih. Ada Farhan yang kelas 12, ada Nasya yang kelas 11, dan ada Taski yang kelas 10. Jadi pasti beda-beda dong, apalagi ada yang online dan ada yang offline. Jadi boleh dong sharing-sharing. Mungkin dimulai dari yang offline dulu kali ya. Soalnya kan kayak awalnya tuh offline, tiba-tiba jadi online. Jadi boleh deh, Farhan. Boleh. Oke, mulai dari gue nih ya. Iya, silahkan. Jadi awal gue masuk SMA tuh waktu itu kan sekitar tahun 2019 ya. Itu tuh belum ada tuh kan corona, pandemi kayak gini nih. Jadi waktu itu tuh gue datang ke sekolah, jadi kayak dibagi regu-regu gitu, ya MPLS sih kasarnya kayak gitu. Bagi-bagi regu-regu gitu, waktu itu tuh nama regunya tuh pakai nama pahlawan Indonesia kalau nggak salah. Abis itu tuh kita kita dibagi regu-regu, abis itu nanti dikenalin tuh di sekolahnya kantinnya di mana, kayak lapangannya ada apa aja, sistem pembelajarannya juga gimana. Terus itu nanti ditutup dengan penampilan organisasi yang ada di sekolah gua, sama nanti ada pembagian kelas. Sama jangan lupa juga nanti kita daftar ke organisasi. Gitu sih kalau dari gua. Iya sih, benar-benar relate. Soalnya kan kebetulan kita sekolah nih, dan kebetulan aku juga angkatan lain. Relate sama Farhan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kan kita udah dengerin yang offline nih. Coba deh, kita mau dengerin yang online, mungkin dari kelas 11 dulu kali ya, yang Nasya. Nasya boleh deh ceritain. Jadi awal pandemi itu kan Maret 2020 ya. Nah kebetulan 2020 itu juga tahun dimana aku tuh harus transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA. Nah bisa dibilang aku tuh ngalamin yang namanya culture shock. Karena aku pindahan dari sekolah swasta, terus aku pindah ke sekolah negeri buat SMA-nya. Terus nggak hanya itu doang, aku juga harus ngalamin transisi dan harus beradaptasi juga dari yang tadinya sekolah offline ke sekolah online di saat yang bersamaan gitu. Jadi bisa dibilang masa-masa adaptasi aku untuk masuk ke jenjang SMA itu bisa dibilang cukup berat ya, karena ya itu cukup sulit untuk adaptasi 2 kali gitu. Ya, betul. Itu kalau dari aku. Nah, itu dia dari yang point of view kelas 11. Gimana kalau dari point of view kelas 10 nih, Taski? Coba dong ceritain. Aku masuk awal SMA tuh langsung online kan ya, dan aku juga ngerasain apa yang Kak Nasya rasain. Aku sempat ngerasa culture shock karena aku SMP-nya tuh swasta, terus tiba-tiba jadi negeri. Dan waktu pas awal masuk, itu kan ada MPLS ya.
Nah, terus aku tuh waktu itu belum pernah sama sekali ke SMA 6, jadi aku nggak tahu lokasi toiletnya, ruangan kelas, sama perpustakaan gitu-gitu, pokoknya aku nggak tahu. Tapi pas di MPLS itu ada tur sekolah lewat video Zoom gitu. Seriusan? Iya, jadi Terus lewat ini doang gitu. nih kebetulan kan Taski adik kelas aku ya di SMA 6. Nah, aku tuh waktu masa-masa MPLS tuh juga online, jadi nggak ada yang namanya datang ke sekolah. Aku tuh ke SMA 6 tuh bisa dibilang kayak cuma beberapa kali yang bisa dihitung jari gitu. Jadi kalau misalnya adik kelas aku, Taski, nanya kayak di mana toiletnya, di mana perpustakaannya, di mana kelas dia, aku pun juga nggak tahu gitu. Karena aku sendiri nggak hafal sama kayak navigasi sekolah aku sendiri gitu, karena semuanya tuh serba online, nggak bisa datang Sama anak langsung. baru ya. Iya, Iya, jadi kayak bener. aku sama Taski tuh kayak bisa dibilang sama-sama anak baru karena aku pun juga nggak tahu gitu. Nggak Kamu hafal Kak Pasti ya? Eh, jadi emang sih ya setiap walaupun offline dan online tuh memang punya struggle-nya masing-masing. Tapi kalau aku lihat dari cerita kalian nih emang online tuh PR-nya lebih gak sih? Berat Terus berat struggle-nya online. juga Ya, lebih. Nah, pengen nanya dong ke Nasya sama ke Taski, gimana sih cara kalian tuh ngadepi struggle masuk SMA, terlebih kalian kan online nih. Gimana tuh? Mungkin dari aku dulu kali ya. Aku tuh untuk Boleh. ngatasin struggle aku waktu aku masuk SMA, sebenarnya aku harus berani step out of my comfort zone aja sih, harus berani ngambil inisiatif untuk kenalan dengan teman-teman yang lain gitu. Karena kalau misalnya aku jaim dan kayak malu-malu gitu buat kenalan, ya udah nggak bakal punya teman gitu. Jadi ya udah waktu itu aku SKSD aja dan kayak ya udah aku cari-cari topik random untuk ngobrol sama teman-teman baru gitu. Kayak waktu itu tuh salah satu caranya aku tuh kayak ngeliatin profile picture WA teman-teman aku. Terus Seriusan? aku Sampai nyari, kayak gitu? bener seriusan, aku tuh nyari kayak yang kira-kira tuh mana nih yang kalau misalnya ngobrol cocok sama aku gitu. Terus waktu itu kebetulan teman aku tuh ada yang profile picture-nya di Disneyland. Aku tuh juga pernah kan ke Disneyland. Ya udah aku sosokan aja gitu chat dia. Oh, lo pernah juga gitu ke Disneyland. Ya udah akhirnya kita sama-sama bawa asik, akhirnya ngobrol deh sampai sekarang kita temenan. Terus Jadi struggle itu itu bisa kenal karena Disneyland ya. Iya benar Iya, berkat itu. Disneyland. Emang Terus berarti habis yang ambil PP-nya picture. bukan Disneyland bukan jadi temen lu dong sekarang. Enggak dong, enggak gitu dong. Tapi kebetulan aja kita pernah sama-sama pernah ke Disneyland. Oh. Kalau Taski gimana nih Taski? Kalau aku tadi kan Kanasha ngelihatnya dari profil WA. Kalau aku ngelihat IG-nya gitu. Kalau misalkan menurut aku cocok sama aku, ya udah aku DM, aku ajak kenalan gitu. Terus sampai sekarang aku temenan sama yang aku ajak kenalan itu. Terus kalau misalkan masalah belajarnya nih, kan kalau online tuh lewat Zoom atau Google Meet. Nah, itu tuh kadang kendalanya kan sinyalnya tuh bermasalah. Nah, aku tuh kalau misalkan bermasalah, aku langsung tanya ke guru sama ke teman-teman aku. Tugasnya tadi ada apa aja, terus materinya tadi bahas apa, gitu sih, Kak. Iya benar. Sulit ya memang ya. Iya sulit sih. Tapi ya mau bagaimanapun kondisinya, kita tuh emang harus ikhlas agar lebih mudah beradaptasi nggak sih? Keren banget jawaban dari Nasya dan Taski. Dan semoga teman-teman yang lain itu bisa nih taking note dari jawaban Nasya dan Taski supaya nggak struggle lagi sama kehidupan SMA di masa pandeminya. Nah, selanjutnya, kan selama pandemi, ini kalian pasti di rumah aja kan? Bahkan sampai ada hashtag tuh, di rumah aja. Nah, kalian nih tipe orang yang suka gabut atau suka cari kesibukan nggak sih? Kalau dari Farhan gimana, Farhan? Gue dulu nih ya. Ya, boleh. Itu kan pandemi kan awal-awal bulan Maret ya. Maret kan ya. Itu tuh bener-bener gue tuh lagi kayak yang, gila keren banget gue anak SMA gitu, baru ketemu tongkrongan baru kan, baru ketemu teman-teman baru. Itu tuh lagi sering main-mainnya gitu, kayak tiap pulang tuh pasti ada aja ngajakin, kesini yuk, kesana yuk. Lagi seru-seru banget deh pokoknya masa SMA gue lagi bersyukurnya tuh kan. Terus tiba-tiba bulan Maret ini kebetulan gue mau UTS. Ya, mau UTS lah tuh kan. Terus itu ada kabar di mana sekolah diliburkan selama 2 minggu kan kalau nggak salah kan. Wah, gue seneng dong, asik nggak jadi UTS nih kata gue kan. 2 minggu, habis itu bisa main lagi kan. Nah, ternyata 2 minggu, kok nambah lagi 2 minggu lagi, nambah lagi 2 minggu lagi, capek juga kata gue ya. Nah, itu tuh jadi
gue di rumah ya udah awal-awal tuh masih seneng kan, masih kayak ya udahlah ngibur diri mulu kayak cuman main game, nonton video dan lain-lain. Tapi keterusan lama-lama bosen juga sih kayak emang kerjaan gue bisanya gini doang apa di rumah ya. Terus akhirnya gue mikir kayaknya bisa nih kita lagi kayak gini nih tetap dimanfaatin buat jadi makin produktif kan. Jadinya ya udah sama di rumah tuh paling gue fokus ke pembelajaran sekolah sama fokus juga ke organisasi yang kebetulan banyak yang gue pegang di sekolah gue. Jadi sekarang sih udah mulai sibuk-sibuk sih, apalagi udah mulai transisi juga kan. Kalau dari Nasyandra gimana? Nas, lu gimana? Kalau aku kan awal pandemi tuh aku masih kelas 9 kan. Jadi waktu diumumin kita bakal ada istirahat libur gitu selama 2 minggu tuh jujur aku tuh sebahagia itu. UN ya? Iya mau UN lagi tuh. Terus aku tuh bimbel sampai malam, belum lagi tugas sekolah, praktikum gitu-gitu. Jadi tuh benar-benar hektik banget kan schedule aku. Jadi waktu dikasih istirahat selama 2 minggu, aku tuh benar-benar kayak akhirnya bisa tidur, akhirnya bisa istirahat gitu. Tapi kok kayak lama-kelamaan kayak yang Kak Farhan bilang gak selesai gitu. Dari yang tadinya 2 minggu jadi 3 minggu, 3 minggu jadi sebulan. Ini kapan selesainya gitu, kayak kok kayaknya pandeminya kayak nggak bakal selesai dalam hitungan minggu gitu. Jadi ya udah gitu lama-kelamaan aku bosen, jadinya aku coba untuk cari kesibukan aku sendiri, mencoba untuk produktif di tengah pandemi gitu. Jadi ya udah ujung-ujungnya aku daftar sebagai content writer dan ternyata sekarang aku keterima di 2 youth organization untuk jadi content writer. Terus UN-nya gimana tuh UN? Nggak jadi kan UN-nya? Nggak jadi, lewat. Aman dong, aman. Aman, nggak ada UN lagi. Taski juga nggak UN, Taski ya? Iya, aku jadi nggak UN. Selamat adik-adik, kalian semua hebat. Kalau aku pas awal pandemi tuh semester 2 pas kelas 8, itu tuh seneng banget. Tadi kayak Kak Nasya juga kan seneng banget tuh awal libur 2 minggu. Dan itu juga pengalaman baru banget. Belajar online pakai Zoom, Google Meet. Itu kan dulu kita nggak pakai itu, jadi masih gaptek banget. Terus kayak, oh ternyata gini cara pakai Zoom, Google Meet gitu. Kayak seru banget gitu nggak sih pakai kayak Google Meet, Zoom gitu. Kayak dunia baru. Bener-bener. Nah, terus ternyata gimana, Ras? Sekarang udah mulai menyesuaikan, udah aman? Udah aman banget. Jadi ternyata emang kalian ini tipe orang yang suka cari kesibukan nih kalau aku lihat-lihat. Kalau aku boleh gitu tahu, deh. Kalian tuh sekarang sibuk apa sih? Coba deh, Farhan sibuk apa Farhan? Sibuk organ dong, sama sibuk sekolah juga. Organnya apa tapi tuh? Lebih sibuk ke organisasi sih. Jadi di sekolah gue tuh gue ikut organisasi di sekolah gue yang namanya tuh Sanggar Seni Celoteh. Situ tuh kebetulan gue megang jabatan juga, sekarang udah jadi senior kan, tiba-tiba udah kelas 3 udah jadi senior. Jadi ya udah paling ngurus organ, terus sama gue ngehandle salah satu pensi acara gitu juga di sekolah gue. Itu pensi itu kolaborasi dari 3 organisasi di sekolah gue, dan kebetulan gue jadi ketua pelaksananya. Lagi sibuk itu sih. Keren banget nih. Kalau boleh tahu apa tuh? Acaranya apa? Acaranya itu namanya Concentration, guys. Wow. Kalian buat pendengar cari aja di Instagram @concentrationid. Promosi ya. Boleh promosi. Nasya sama Taski juga jangan lupa ya. Nanti lihat. Jangan lupa tanggal 7 November. Kalau Nasya gimana? Nasya sekarang sibuk apa sih? Aku sama kayak Kak Farhan, aku sibuk sekolah. Terus aku juga sibuk organisasi, tapi bedanya aku tuh bukan organisasi dari sekolah, organisasi dari luar sekolah, atau bisa bilang organisasi online, namanya Youth Organization kayak tadi aku bilang. Gitu. Ya gitu. Kalau Taski gimana Taski? Taski sekarang lagi sibuk apa nih? Aku agak beda sama Kak Nasya, sama Kak Farhan tadi. Kan tadi pada sibuk organisasi ya. Kan kalau aku baru masuk SMA, jadi nggak ada organisasi apapun. Jadi sekarang aku cuma sibuk belajar sama nugas aja sih. Belajar sama sosialisasi ya. Lagi sibuk mencari teman. Iya, bener. Buat anak-anak SMA 6, Instagramnya jangan alay ya, biar temenan sama Taski. Ingat itu. Nah, dilihat dari jawaban teman-teman semua nih, ini ada beda-beda banget nih. Ada Farhan yang sibuk sama organisasi offline di sekolah, ada Nasya yang sibuk sama organisasi online di Youth Lead Organization, dan ada Taski yang sibuk sama
akademiknya. Nah, Taski ini kebetulan masih kelas 10 juga kan. Pasti baru mau terjun nih. Pasti Taski ada nggak sih interest sama organisasi? Ada banget. Aku lagi mau mengulik lebih dalam lagi Ya tentang kan? Nah, jadi karena Taski ini juga kepo sama organisasi-organisasi, bisa dong Farhan sama Nasya jelasin tentang organisasi yang kalian jalanin sekarang. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang tugas kita berdua adalah meracuni Taski biar masuk dunia organisasi. Oke, siap. Banyak Taski supaya dia mau berorganisasi. Siap laksanakan Taski. Taski juga feel free ya. Jadi habis ini aku pengen kasih nih kasih waktu bebas buat Taski nanya-nanya tentang organisasi. Gitu. Oke. Tanyain apa aja Taski nanti. Oke, Farhan, boleh dong dijelasin. Dari Farhan dulu. Dari yang offline dulu nih ya? Iya, betul. Oke, jadi Taski, nih gue ngomong sama Taski dan penonton ya. Jadi kan tadi gue kan udah sempat bilang ya, sekarang tuh gue lagi sibuk sama organisasi offline yang ada di sekolah gue. Jadi kita itu sekarang lagi sibuk-sibuknya itu mengubah program kerja tahunan yang dimana itu yang tadinya kan kita kan nggak pernah ada yang tahu kan bakal ada pandemi kayak gini, bakal ada di rumah terus gini, nggak ada yang tahu kan. Jadi program kerja sebelumnya itu kan offline. Sekarang tuh kita lagi sibuk-sibuknya mengubah program kerja tersebut menjadi online dan bikin konsep baru juga, mikirin anggaran dananya yang baru juga, ngurus perizinan juga kadang susah juga ke sekolah kan karena itu benar-benar harus protokol banget kayak gitu. Itu sih kalau organisasi offline paling sekarang lagi sibuk itu sih. Soalnya kita juga dapat tuntutan dari alumni sama senior juga biar tetap menghidupkan organisasi ini gitu loh. Dan kita juga pengen ngebuktiin gitu loh kalau pandemi nggak bakal matiin organisasi kita gitu. Kita tetap bisa produktif. Hidup organisasi. Bagus. Kalau Nasya gimana Nasya? Organisasi online tuh kayak apa sih? Iya, gimana nih? Gue kan gaptek nih. Jadi organisasi online atau bisa dibilang kayak youth organization pasti kan gak asing ya kalau misalnya kita dengar gitu namanya. Karena semenjak awal pandemi tuh banyak banget youth organization yang bisa kita temuin di social media gitu. Nah, youth organization sendiri tuh apa sih? Bisa kita lihat nih dari namanya youth pemuda. Jadi pokoknya youth organization itu dipimpin dan dikelola oleh anak-anak seumuran kita nih, anak-anak muda juga. Untuk tujuannya sendiri sebenarnya bervariatif, tergantung dengan visi misi dari organisasi tersebut. Tapi untuk organisasi yang aku ikutin nih, secara garis besar tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran para anak muda zaman sekarang ini dengan menyediakan informasi dan juga mengangkat berbagai topik yang pastinya relevan dan juga berguna banget nih untuk yang baca, terutama kan para kalangan anak muda gitu. Nah, sebagai contoh, aku tuh ada di 2 organisasi kan, content writer di 2 organisasi. Salah satunya itu adalah Say It Out Loud. Nah, kita baru banget nih ngangkat topik tentang mental health di kalangan remaja. Kita tuh kemarin tuh sempat bahas tentang cara membedakan healthy dan unhealthy stress dan juga ngomongin tentang bipolar disorder. Sedangkan di organisasi aku yang satu lagi namanya tuh Pada Pemuda, kita nih sekarang banget masih ngejalanin series yang namanya persiapan kuliah. Nah, kita tuh ngomongin dari cara menentukan jurusan kuliah, terus cara membuat CV dan motivational letter, terus ada juga jalur masuk PTN dan juga PTS. Nah, gimana cara kita menyampaikan informasi-informasi tersebut itu melalui feed post dan juga webinar dan juga IGTV live yang mengundang banyak banget gestar yang pastinya keren-keren banget. Keren ya. Organ online kece ya. OTW join. Ini produktif online way. Iya, betul. Nah, Taski, ini kan Farhan sama Nasya udah jelasin tentang organisasi offline dan online. Gimana sih tanggapan kamu tentang 2 organisasi ini? Tanggapan aku dari tadi aku ini banget tertarik banget nih, makin tertarik buat join organisasi offline sama online gara-gara tadi Kak Farhan sama Kak Nasya jelasin. Terus aku juga jadi lebih tahu banyak gitu loh tentang organisasi. Tadinya kan aku nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi aku mau nanya lagi nih Kak. Boleh deh. Tanya yang banyak. Boleh gak sih ceritain awal mula masuk organisasi itu caranya gimana sih Kak? Ya, kita mulai dari yang offline dulu kali ya. Oke. Jadi awal gua masuk organisasi itu kan berarti kan pas tadi nyambung ke yang tadi awal ya, pas lagi MPLS.
Itu tuh kalau gue dari awal emang udah niat pengen sibuk organisasi. Jadi waktu itu gue daftar di salah satu organisasi, ya udah tuh masuk di sana. Dan di situ sih gue awalnya rada kaget sih, karena jujur organisasi di sekolah gue tuh bisa dibilang ya lumayan disiplin tinggi lah kayak gitu. Kayak Oh, lu harus nyapa kakak kelas, lu juga harus Iya. datang setepat waktu. Abis itu pokoknya Oh. kalau disuruh datang jam segini ya jam segini gitu loh. Tapi itu bener-bener ngebentuk karakter gue banget sih. Dan juga kebetulan waktu itu tuh ada pemilihan ya kayak ketua angkatan gitu, dan ya dan alhamdulillah gue terpilih juga jadi ketua angkatan kayak gitu sih. Kalau dari yang online gimana nih? Kalau misalnya aku tuh sebenarnya dari kecil tuh suka banget baca dan nulis kan. Terus aku waktu SMP tuh ngambil subjek namanya English Literature. Nah, di English Literature ini kita tuh harus harus bisa menganalisis dan juga menulis essay gitu. Nah, tapi kan aku pindah ya SMA-nya. Terus aku ngerasa kayak kalau misalnya aku tuh kangen banget nulis, kangen banget baca gitu. Karena waktu itu aku ngerasa kayak aku tuh gak ada waktu buat baca dan gak ada motivasi juga untuk nulis gitu. Nah, jadi cara aku adalah dengan mengikuti Youth Organization, daftar sebagai content writer. Karena saat itu tuh aku juga pengen kan kayak tulisan aku nih yang baca bukan cuma aku doang, atau kayak guru aku atau teman-teman dekat aku doang. Aku juga pengen yang baca karya tulis aku ini tuh banyak orang-orang lagi gitu, kayak biar apa yang aku tulis tuh bermanfaat dan berguna untuk orang lain gitu. Jadi waktu itu aku nulis essay yang sekiranya topiknya tuh sejalan dengan visi misi dari organisasi yang pengen aku daftar ini. Terus ya udah aku kirim beserta motivasi aku kayak kenapa aku pengen ikut organisasi tersebut. Nah, untuk Taski aku pengen bilang juga nih, kayak misalnya kamu tuh harus tahu kayak motivasi kamu tuh apa dan minat kamu tuh apa. Misalnya nih, kamu tertarik sama yang namanya global warming. Ya udah kamu daftar di organisasi online yang bergerak di bidang climate change gitu. Bener. Kalau misalnya ya kan, kalau misalnya aku nih tertarik dengan masalah yang terkait dengan pokoknya hal-hal yang kita alami sebagai remaja gitu. Ya udah aku daftar di organisasi yang emang mengangkat topik seputar kehidupan remaja gitu. Bener. Gue mau izin nambahin dong. Boleh. Taski tadi tuh bener banget kata si Nasyandra. Jadi pilihlah organisasi yang emang sepassion sama lu gitu loh. Kayak kalau gue tadi kan gue bilang gue masuk Sanggar Seni Celoteh. Itu tuh emang gue punya passion di bidang seni dan musik kan. Jadi ya di situ tuh gue bener-bener kayak di situ tuh dibebasin mau berkarya apa aja, mau bikin lagu, mau bikin modern dance, traditional dance, apa aja lah, bikin mading juga itu bisa di situ. Makanya gue tertarik masuk sana, dan juga alhamdulillah gue ternyata itu emang satu passion sama gue sih. Jadi gue kayak nyaman, enjoy aja gitu ngejalaninnya. Iya, terus aku mau nambahin nih, misalnya kamu ikut organisasi yang gak sejalan sama passion kamu, pasti kamu ngelakuinnya gak bakal kayak dengan sepenuh hati. Benar. Karena kamu gak tertarik dengan itu, kamu gak suka sebenarnya, tapi kamu maksa buat ikut. Jadinya kan gak berdampak negatif cuma buat diri kamu sendiri, tapi juga untuk organisasi tersebut. Kamu kan pastinya gak mau kan kayak bikin organisasi tersebut malah downgrade gitu. Justru kamu pengen membantu organisasi tersebut tuh untuk maju dengan kehadiran kamu gitu. Bener. Jadi pesan untuk Taski dan anak-anak muda di luar sana, ketahuilah passionmu, sudahi gabutmu, organisasi bersama. Mantap. Oke, tadi banyak banget catatan yang aku bisa ambil dari Kak Farhan sama Kak Nasya. Jadi aku lebih tahu nanti cara aku masuk organisasi gimana, aku harus cari tahu passion aku, biar nanti pas masuk organisasi juga enak, enjoy gitu ngerjainnya. Aku ada pertanyaan lagi nih, Kak. Boleh. Kan setiap organisasi itu pasti punya struggle-nya masing-masing ya. Struggle yang pernah dialamin sama Kak Nasya sama Kak Farhan itu apa sih? Duluan nih. Gantian kali ya. Nasyandra dulu deh, gantian. Gue juga pengen tahu nih struggle-nya online gimana nih. Jadi struggle aku di organisasi online ini baru banget nih aku alamin nih. Jadi kemarin tuh sempat banget aku benar-benar keteteran sama tugas sekolah, sama tugas organisasi, karena aku tuh tipe orang yang emang suka prokrastinasi. Jadi aku suka banget ngundur-ngundurin tugas aku sampai deket banget sama deadline-nya. Jadi deadliners ya. Iya, deadliners. Pokoknya SKS itu kebut semalam. Aku tuh gitu banget orangnya. Nah, jadi pokoknya aku tuh cuma punya kayak 3 hari untuk selesaiin semua tugas aku. Jadi ya udah aku forsir semuanya. Aku tidur paling cuma kayak 4 jam doang. Dan itu tuh benar-benar bikin badan lemas gitu-gitu. Jadi itu benar-benar susah banget sih. Jadi yang bisa aku ambil dari pengalaman itu, kita harus tahu yang namanya time management. Kita harus tahu apa
prioritas kita gitu, dan jangan memundur-mundurkan tugas yang sudah kita miliki gitu. Terus selain itu, aku juga pengen bilang struggle organisasi itu apa ya, pasti kita nggak jauh lah dari yang namanya kritik. Apalagi aku sebagai content writer kan pasti banyak banget orang yang baca tulisan aku. Dan itu kan terbatas ya, karena kan semua orang memiliki akses ke media sosial. Jadi aku nggak bisa pilih siapa yang bisa baca tulisan aku gitu. Jadi pasti ada aja yang namanya kritik dan saran. Tapi menurut aku kritik itu tuh sebenarnya kadang emang ada yang bikin sakit hati, tapi kan sebenarnya itu konstruktif ya. Jadi itu sebenarnya bertujuan untuk membangun kita sebagai pribadi yang lebih baik gitu. Terus habis itu, oh ya, ada yang namanya eval juga kan, kalau misalnya kita di organisasi, pasti Kak Farhan juga ada tuh yang namanya eval. Ada banget, kan? ada banget. Ada banget. Jadi intinya eval itu ketika kita ya dinilai lah gitu performa kerja kita selama di organisasi tersebut. Jadi ya udah, kalau misalnya kalian pengen ikut organisasi maupun offline atau online, kalian harus yang namanya open to criticism gitu. Jangan yang namanya mudah tersinggung atau sensitif to criticism. Betul. Kalian harus banget menerima kritik itu dengan lapang dada gitu. Karena itu sebenarnya membuat kamu berkembang nggak cuma sebagai writer ya, contohnya aku, tapi also as a person gitu. Iya betul, setuju 100%. Nggak boleh baper kalau iya, nggak boleh baper. Nggak boleh. Masukin aja kata-katanya ke otak, jangan sampai masuk ke hati, nanti baper. Kalau Farhan gimana nih Farhan? Oke, struggle organisasi offline ya, cukup banyak sih sebenarnya. Tapi tadi kan gue sempat bilang tuh, gue kan udah kepilih jadi ketua angkatan nih. Nah, habis itu setelah gue jadi ketua angkatan itu online lah nih kan, di rumah semua, pandemi. Nah, tugas ketua angkatan itu kan salah satunya kan ya biar ya bikin angkatan solid lah gitu lah, biar tetap hubungan gitu lah. Itu tuh gue bener-bener bingung banget gimana caranya kita mau kenal satu sama lain kalau kita aja di rumah terus gitu loh. Dan itu senior gue bener-bener gak mau tahu, kayak gue gak mau tahu, pokoknya angkatan lu harus solid, gue mau tahu angkatan lu pokoknya harus kenal satu sama lain, lu harus tahu rumahnya si dia di mana, lu harus tahu latar belakangnya di SMP di mana, pokoknya harus tahu. Ya udah tuh, abis itu gue balikin ke angkatan gue kayak guys, kayak udah yuk kita nge-zoom tiap minggu. Itu tuh kan gak mungkin semuanya mau ya, kayak sih nge-zoom tiap minggu, ketemunya lu lagi bosen. Nah itu tuh bener-bener struggle banget buat gue, gimana caranya gue narik hati mereka biar mau nge-zoom lagi gitu sama gue, walaupun topiknya sebenarnya gak penting, emang pengen nongkrong aja gitu. Nah itu struggle gue jadi ketua angkatan. Habis itu geser ke acara pensi gue sekarang nih, yang tadi gue bilang kolaborasi 3 organisasi. Nah gue kan jadi ketua pelaksana di sini ya. Itu bener deh, sumpah itu struggle banyak banget. Yang pertama ya, pentas seni, acara musik, kalau kita cuman ambil sudut pandang kayak ya udah tayangin aja di Zoom, tayangin aja di YouTube, itu kan bisa, orang pasti langsung mikir kayak ngapain sih lu nonton konser online bayar cuman nonton doang, kan ada YouTube yang gratis, ada Spotify yang gratis. Tuh yang pertama. Habis itu juga gue bingung cara nyari duitnya gimana. Kayak contohnya gini, gue itu punya 8 divisi yang tugasnya beda-beda. Nah salah satu yang mau gue ambil contoh ini divisi dana eksternal yang mencari uang. Jadi dulu itu dari atas gue itu nyari duitnya, ada yang kita ngamen di jalan, konser musik di jalan-jalan gitu, ada juga yang kayak ngamen-ngamen di kafe gitu-gitu kan. Nah itu kan nggak bisa kan pandemi gini kan. Nah itu tuh gue bener-bener harus muter otak. Nah dari situ keluarlah solusi, gue ikut-ikut kayak paid promote, gue juga ikut-ikut kayak tahu nggak sih kalian yang aplikasi kayak yang daftar ajak teman kamu 85 nanti kamu bisa dapat duit. Nah itu tuh gue bener-bener manfaatin peluang banget. Ya itu tuh bener-bener harus dimanfaatin peluang sekecil itu biar bisa dapat duit gitu loh. Karena gimana ya, pentas seni itu pasti ngandelin pemasukan utamanya itu adalah sponsor, iya nggak sih? Sponsor pasti. Itu tuh pemasukan paling gede. Nah angkatan gua online siapa yang mau sponsorin? Gitu. Itu tuh gue nggak bisa ngandelin sponsor. Nah jadi kebetulan waktu itu gue juga kenal nih sama ST22 kan, itu dari angkatan atasku juga. Nah ST22 kebetulan ngasih solusi juga nih kalau kita nggak perlu sponsor, cuma perlu kerjasama aja sama brand-brand kayak contohnya kayak ada Aice, ada Good Day, segala macem gitu-gitu tuh kita nggak perlu disponsorin tapi kita harus kerjasama. Itu tuh diajarin sama ST22. Jadi shout out buat ST22, terima kasih yang sudah memberikan uang banyak. Nah ya itu tadi dari cara nyari uangnya ya itu udah susah. Terus juga ngumpulin anggotanya. Gue tuh anggota sekarang 85 orang. Itu tuh bener-bener harus gue yakinin satu-satu.
Kan soalnya kan gue kan masuk panitia pensi itu bayar uang kas ya, dan itu juga nggak kecil, kayak ya sekitar 300 sampai 500 lah. Itu kan nggak kecil ya. Kalau orang bayar cuman buat nonton konser online itu tuh kayak males aja gitu kan. Makanya itu gue benar-benar harus ngeyakin terus satu, dan pokoknya itu kayak gitu deh. Dan terus sekarang yang terakhir struggle gue sebagai ketua pelaksana. Divisi gue ada 8, masing-masing subdivisinya ada 5. Berarti 8 dikali 5 itu gue punya 20 divisi yang tiap malam bisa rapat berbarengan. Iya. Dan itu gue bener-bener harus datang. Karena gue punya mindset di mana kalau gue mau dihargai gue harus hargain mereka. Di mana ya udah mereka rapat gue datang. Nah, nanti itu bisa timbal balik ke gue kalau gue enggak ada rapat mereka harus datang. Itu mindset gue. Jadi itu gue bener-bener kayak sehari rapat nih. Kadang-kadang 2 laptop, kadang-kadang campur HP, campur apa. Iya, itu bener banget. Parah deh. Kayak meeting mulu aja gitu. Tapi itu bener-bener ngebentuk karakter gue banget, dimana gue makin disiplin. Dan contoh lucunya adalah dimana sekarang gue bisa tidur jam 5 pagi, gue bisa bangun jam 6. Sebelumnya itu gue nggak bisa, bener-bener nggak bisa gue. Tapi sekarang gue bisa, tanpa alarm pun gue sekarang bisa. Udah kebiasa soalnya kan. Itu tuh bener-bener Taski, kalau kamu mau ikut tuh emang kamu harus ngasih waktu, nge-spend uang juga, pokoknya kamu ini deh harus punya otoritas kerja yang tinggi. Jadi buat Taski semangat. Terima kasih Kak. Wah ternyata struggle-nya menantang banget dan susah-susah juga ya. Tapi keren banget sih Kanasha sama Kak Farhan bisa mengatasi itu dengan baik banget, keren banget. Aku sangat terbantu sih nanti kalau misalkan aku ikut organisasi terus ada struggle, nanti aku bisa ngatasinnya dengan baik karena saran dari Kanasha sama Kak Farhan. Aku mau nanya lagi, ini terakhir. Seberapa penting sih organisasi Boleh. sama online menurut Kanasha dan Kak Farhan? Mungkin Kak Farhan kali ya? Oke, boleh Nas. Boleh. Seberapa penting organisasi? Gue punya 3 poin penting. Nih. Poin yang pertama itu organisasi itu bener-bener bisa ngasih kalian pengalaman banget. Kayak sekarang nih contohnya gue deh. Sekarang gue udah tahu nih kalau gue suruh bikin acara gue harus nyiapin apa aja, anggotanya harus berapa dan anggarannya harus apa aja, itu gue udah bisa sekarang. Itu pengalaman yang gue ambil. Dan masih banyak lagi ya, nggak cuma ini doang. Terus yang kedua itu bener-bener nambah relasi banget. Kayak ambil contoh gue lagi deh, gimana caranya gue bisa tahu ST22 yang ada di Jakarta, gimana sekarangnya gue bisa ketemu sama Nasyandra yang anak SMA 6 kalau gue nggak ikut organisasi, kan jauh gitu. Karena gue kan di Bekasi ya, nah itu tuh karena gue ikut organisasi. Ini bener-bener bisa nambah relasi banget, biar teman banyak juga, dan itu nanti bakal bisa ngebantu kita untuk kedepannya. Lalu yang ketiga, ini bisa ngebentuk karakter kita, bener-bener bisa ngebentuk karakter kita yang tadinya nggak disiplin jadi dipaksa jadi disiplin, kita yang nggak kreatif pun bisa dipaksa menjadi kreatif. Itu bener deh. Kayak contohnya tadi deh yang gue bilang, struggle utama gue di pensi gue adalah di mana gue nggak bisa cuman nyediain konser online doang. Nah, gue harus kreatif di sini, mau nggak mau gue harus kreatif, gue dipaksa untuk jadi kreatif. Akhirnya kita brainstorming tiap hari, akhirnya keluarlah ide kreatif dari kita semua, di mana kita nggak cuma menawarkan penampilan musik dari si gestar, kita juga nawarin interaksi dengan gestar tersebut. Itu yang bakal gue jual nanti di pensi gue. Nah, jadi itu bisa bener-bener maksa kita untuk jadi makin kreatif dan membentuk karakter. Kalau dari Nasyandra gimana? Pasti banyak dong. Sebenarnya aku setuju banget tadi sama yang kata Kak Farhan, kayak beberapa poin yang tadi Kak Farhan bilang tuh aku setuju banget. Kayak salah satunya networking, yang namanya memperluas relasi. Salah satu poin pentingnya pengen aku bilang, itu kalian tuh jangan membatasi relasi pertemanan kalian. Lingkup pertemanan kalian tuh jangan dibatasi. Kayak misalnya Taski nih, anak SMA 6. Jangan cuma bergaul sama anak SMA 6 aja. Kamu harus berani untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang jauh dari lingkungan kamu gitu. Salah satu caranya adalah dengan ikut organisasi. Nah, di organisasi ini aku tuh ketemu sama banyak banget orang yang talented dan juga keren-keren banget. Padahal mereka semuanya seumuran aku gitu. Sampai aku tuh merasa kayak agak insecure ya, karena mereka tuh udah kayak relate banget. Karena mereka tuh udah kayak sukses banget, udah bisa jadi founder organisasi, udah bisa jadi ketua ini, ketua itu, sedangkan aku nggak ada, maksudnya kayak ya nggak sekeren mereka gitu. Tapi sebenarnya kita bisa ambil sisi positifnya aja gitu. Kita bisa terdorong untuk menjadi a better version of ourselves. Kita menjadi tertantang untuk mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman kita gitu.
Nah, selain itu, aku juga pengen nambahin, kalau misalnya kamu ikut organisasi, itu kamu bisa banget nih melatih dan juga mengembangkan soft skill kamu. Kalau misalnya nggak tahu, soft skill itu tuh kayak kemampuan berkomunikasi, leadership, dan juga teamwork. Nah, soft skill-nya itu berguna banget, nggak cuma untuk di sekolah, tapi juga di kehidupan setelah kamu lulus SMA, berarti di jenjang kuliah dan juga di dunia pekerjaan gitu. Nah, selain itu aku juga pengen bilang kalau misalnya kamu ikut organisasi, kamu bisa banget nih tahu minat dan bakat kamu. Misalnya Taski, kamu nggak tahu nih, kamu sukanya apa, bakat kamu apa, tapi kalau misalnya kamu ikut organisasi nih, kamu kan bisa lihat ada banyak banget divisi di organisasi itu. Misalnya di organisasi aku tuh ada yang namanya graphic designer, public relation, ada content writer. Karena kamu melihat cara kerja mereka, kamu bisa tahu nih mana yang paling cocok sama kamu, mana yang kira-kira bisa kamu tekuni nantinya. Jadi kamu nggak bingung-bingung gitu, apalagi kalau misalnya mau milih jurusan kuliah. Kan kita sekarang udah SMA ya, udah harus tahu gitu kita kira-kira mau apa, ada gambaran besar kita mau Bismillah apa. kuliah tahun depan. Aku masih 2 tahun lagi. Pasti masih 3 tahun lagi, tapi menurut aku penting banget untuk tahu dari sekarang daripada kita bingungnya nanti gitu udah mepet-mepet waktu UTBK atau SNMPTN itu kan lebih berat lagi. Iya, gitu sih. Betul banget. Gimana Taski? Sudah siap terjun ke dunia organisasi? Wah banget Kak. Tadi aku udah nyatet beberapa poin penting dari Kak Farhan. Itu yang pertama kan bisa bikin karakter jadi lebih positif, terus nambah pengalaman, nambah relasi. Kalau dari Kak Nasya tadi sama juga, jangan membatasi relasi, nambah teman juga, terus mengembangkan dan melatih soft skill. Itu bermanfaat banget sih. Ini Kak Nasya sama Kak Farhan makasih banget. Aku jadi tahu banget tentang Sama-sama. organisasi. Nah, guys, jadi nih kalau misalkan kalian ada punya kesempatan untuk putar waktu nih, mau nggak sih ikut organisasi yang kalian ikutin sekarang? Wah, Masih Andra dulu deh. kalau dari aku mau banget dong. Karena kayak dengan aku mengikuti organisasi nih, padahal aku tuh baru banget ikut kayak beberapa bulan, belum ada setahun. Tapi aku udah berkesempatan untuk jadi panitia webinar di salah satu organisasi aku. Terus aku juga waktu itu tuh kita sempat di salah satu organisasi aku yang satu lagi nih, kita jualan yang namanya second hand clothing, dan dana yang kita dapat dari second hand clothing itu kita pakai untuk donasi ke yayasan dan juga untuk beli nasi kotak yang nantinya kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi bisa dibilang itu kayak giving back to the community gitu. Sebenarnya aku ngelakuin hal tersebut waktu aku yang dinamakan kayak community service gitu, aku merasa kayak ini keren banget sih, kayak aku tuh benar-benar merasa gimana ya, kayak bersyukur banget gitu. Dan aku kayak merasa kayak kalau misalnya aku nggak ikut organisasi ini, nggak mungkin aku bisa mendapatkan pengalaman yang aku dapetin saat itu gitu. Jadi nggak ada rasa menyesal atau rasa pengen nggak ikut organisasi gitu sih kalau misalnya aku bisa putar balik waktu. Keren. Kalau Farhan gimana tuh? Kalau gue bisa putar waktu, gue pengen ikut organisasi online juga. Kayak banget. Ya bukannya gue nggak bersyukur sih, cuman gue rasa kayaknya gue masih punya sedikit space waktu untuk ikut organisasi online, karena jujur gue penasaran sih dari yang tadi Nasyandra bilang kan, kayak ada webinar, ada pengajian segala macem. Tapi kalau dari organisasi yang sekarang gue pegang sendiri dan acara yang gue pegang sekarang sendiri, gue sama sekali nggak menyesal sih ikut organisasi dan ikut panitia itu, karena yang tadi gue bilang gimana ya, itu benar-benar membentuk gue yang sekarang adalah organisasi karena organisasi, gue yang sekarang adalah karena acara gue, itu kayak gitu sih. Dan gue bersyukur banget sih bisa ikut acara-acara tersebut. Jadi aku setuju banget sih tadi sama yang Kak Farhan bilang. Sorry motong. Jadi aku setuju banget sama yang Kak Farhan bilang, gue yang sekarang tuh gue gara-gara organisasi gitu, ya kan? Karena kayak menurut aku sebelum ikut organisasi sama aku setelah ikut organisasi tuh beda banget. Karena kan ikut organisasi tuh benar-benar bisa mengembangkan kayak kita sebagai individu, merubah kita sebagai individu gitu sih. Jadi kita harus bikin hashtag baru nggak sih? Hashtag baru. Gue yang sekarang adalah karena organisasi. Hashtag baru untuk kalian semua ya, gue tantang post di Instagram Farhan Ram. Waduh, promosi.
Nih guys, kan kita nih pelajar ya, otomatis kewajiban kita tuh nggak jauh-jauh dari belajar. Sedangkan kita itu ikut organisasi juga. Nah, gimana sih cara Nasya dan Farhan itu ngatur waktu antara akademik dan organisasi? Dari gue dulu kali ini ya, yang tahun depan mau SBM ya. Waduh. Nih, ini untuk Taski juga ya, dan untuk semua pemuda di luar sana. Jadi, gue itu kan tadi, gue tuh ke SMA kelas 10 ya. Terus tiba-tiba sekarang udah kelas 12 itu kayak, gue masuk kayak hahaha hihihi, tiba-tiba kelas 3 gitu. Tiba-tiba besok langsung SBM, besok langsung mandiri, bla bla bla. Itu tuh bener-bener kita harus tetap mentingin pendidikan, walaupun kita ikut banyak organisasi. Kayak contoh gue itu bikin ini, kalau gue bikin kayak jadwal harian gue setiap hari. Kayak misalnya setiap hari gue bangun jam 6. Habis itu tuh kan karena udah transisi ya, kalau gue udah mulai offline setengah-setengah gitu. Jadi gue bangun jam 6, habis itu gue sekolah itu sampai sekitar jam 12. Nah, jam 12 ini nih setelah jam 12 sampai jam 3 ini sekarang gue manfaatin buat kayak rapat-rapat organisasi. Itu bener gue bikin jadwalnya kalau bisa jam segitu aja. Karena biar nggak ganggu yang lain juga, karena mayoritas panitia gue juga kelas 3 gitu kan. Jadi gue bilang ke mereka, ya guys kalau gitu kita bikin rapat sekarang siang-siang aja biar sore kita bisa les atau mau belajar. Nah jadi gue itu rapat-rapat sampai jam 3. Nah habis itu gue ada les pribadi gue sendiri itu tuh sekitar sampai jam 6 atau jam 7. Nah jam 6 jam 7 ini gue kasih free time buat gue karena capek dong kayak seharian udah produktif banget ya. Nah itu gue ngasih free time buat diri gue sendiri dulu sekitar sampai jam 8 atau jam 9. Nah baru gue lanjut bisa nugas yang di sekolah kan biar rapat gue bagus. Habis itu nugas paling sampai jam 10 atau jam 11. Nah habis itu gue tidur deh. Jangan begadang kawan-kawan, udah kelas 3, ingat kamu udah mau kuliah. Reminder buat gue juga. Kalau dari Nasyandra gimana nih yang masih kelas 11? Maunya masih UAS nih. Oke, kita kan sekarang anak SMA ya, di masa putih abu-abu. Terus aku sekarang juga anak kelas 11 nih yang katanya masa terseru, tapi aku nggak ngerasain sih serunya kayak gimana. Nasyandra, masa kelas 11 gue udah lewat, lu masih mau menuju, masih mending, gue udah lewat. Masih ada, masih ada, tapi kayaknya juga ya udah gini-gini aja gitu loh. Kelas 11 gue adalah menamatkan Netflix. Ya boleh Nasyandra lanjut. Jadi kan kita anak SMA nih, jadi pasti prioritas kita yang pertama ya pastinya tetap belajar kan, karena kan kita juga sebagai pelajar gitu. Nah cara aku untuk manage waktu aku antara hal akademis dan non akademis tuh kurang lebih sama kayak Kak Farhan. Aku juga buat jadwal aku sendiri. Aku biasanya pakai planner nih, kebetulan aku ada nih planner aku di sini. Keren. Aku tuh suka nulis gitu sih. Terus kalau misalnya kalian lebih prefer kayak aplikasi gitu, aku juga pakai yang namanya Notion. Nah selain itu, aku juga bikin skala prioritas. Skala prioritas tuh penting banget karena karena kamu bisa tahu mana yang paling penting nih, mana yang harus dikerjain duluan, terus nanti mana yang harus kamu kerjain selanjutnya gitu. Jadi kamu nggak buang-buang waktu. Nah selain itu, aku juga pengen nekenin nih yang namanya aku tuh ngerasa kayak sekarang kan di generasi kita nih banyak banget yang ngalamin yang namanya toxic productivity. Karena banyak banget anak-anak yang aku rasa ambis banget gitu. Tapi mereka nggak tahu batasan mereka tuh di mana. Toxic productivity tuh pokoknya kayak kita tuh pengen banget produktif. Jadi ya udah kita misalnya ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, tapi kita nggak tahu kapan harus berhenti gitu. Jadi ya udah ujung-ujungnya burn out dan capek sendiri gitu. Makanya penting banget untuk tahu yang namanya me time. Kapan kita bisa relax, kapan kita bisa wind down, kapan kita bisa istirahat gitu biar tetap waras aja gitu, nggak kebanyakan kegiatan organisasi gitu. Asal me time-nya nggak kelamaan tuh. Iya benar. Banyak terjadi itu di kota-kota besar tuh. Me time dulu kalau gue me time nongkrong kan sampai malam. Habis itu udah kayak me time gue kelamaan deh tidur. Terus juga buat kalian yang sudah mulai mengenal istilah-istilah burnout ya, tolong jangan mencap diri kalian terlalu cepat untuk burnout. Masa kalian ngerjain tugas baru nulis soal udah burnout gitu, jangan begitu kawan-kawan. Kerjakan dulu. Kalau emang nggak bisa ya udah kalian bolehlah burnout, udahlah tidur. Nah itu boleh. Enggak, biasanya yang ngerjain PR baru 5 menit, istirahatnya sejam. Nah itu. Handphone adalah kejahatan nomor 1 dalam mengerjakan tugas. Percayalah. HP-nya.
matiin HP-nya, buangnya sekalian dah kalau ngerjain tugas. Bener-bener itu asli penjahat-jahat banget itu. Nah, keren banget nih jawaban dari Nasya dan Farhan. Aku setuju banget. Jadi ini aku ringkas lagi nih. Jadi cara kalian memanage waktu itu dengan cara membuat skala prioritas. Terus juga kalian harus tahu nih mana nih yang harus kalian kerjain duluan. Terus menurut aku ini tips yang penting banget adalah dilarang menunda pekerjaan. Karena kalau kalian jangan prokrastinasi. Iya. Sekali kalian nunda pekerjaan, nanti tiba-tiba loh kok kerjaan gue udah numpuk terus nih, banyak nih. Bener. Tiba-tiba burn out, kalian bingung nih ngerjain yang mana dulu. Stres sendiri pasti. Betul. Iya. Buat para deadliners di luar sana, deket deadline boleh, lewat deadline haram, jangan sampai lewat deadline. Dekat aja, nggak usah sampai lewat. Betul. Terus untuk toxic productivity juga sebenarnya ikut banyak organisasi tuh bagus ya teman-teman, buat nambah pengalaman, nambah relasi dan lain-lain. Tapi kalian tuh juga harus kenal sama diri kalian sendiri, alias kalau emang kalian merasa nggak mampu ikut 10 organisasi ya jangan gitu ya. Kata orang-orang kayak kok nggak ikut organisasi sih, nggak banyak padahal kan organisasi bagus, ya udah gue bisanya segini, ya udah gitu loh. Jangan maksa. Ini teman-teman di rumah dan Taski harus taking note banget nih tadi sama apa yang Nasya dan Farhan bilang, karena penting banget gitu untuk kesehatan mental bersama. Mental bersama tuh supaya nggak gitu deh. Nah, supaya tidak cepat burn out. Betul. Iya. Buat Taski gue udah tambahan nih buat Taski. Apa Kak? Taski mumpung kamu masih kelas 10, Taski, jangan lupakan tugas kamu. Itu penting untuk SNMPTN, kawan. Janganlah hanya belajar kelas 3, itu terlambat. Ini Kak Farhan ngomong gini, ini banget sih berpengaruh banget buat aku. Soalnya sekarang aku suka nunda-nunda kerjaan gitu. Soalnya saya dulu begitu soalnya. Karena udah lebih berpengalaman. Jadi aku pasti berdasarkan pengalaman pribadi itu. Pengalaman pribadi. Sekarang tuh belajarnya capek banget. Mendingan belajar dari kelas pelan-pelan. Iya, harus cicil. Iya. Harus cicil, betul. Nah, karena kita udah dengerin nih cerita-cerita sharing dari Farhan, Nasya, dan Taski, jadi aku bisa simpulin nih kalau selama masa pandemi kita tuh tetap bisa jadi produktif gitu. Jadi bisa juga kita meningkatkan kualitas diri kita dengan cara ikut organisasi. Jadi buat Taski dan teman-teman yang lain nih, itu nggak ada lagi alasan untuk nggak produktif di masa pandemi. Gitu. Nah, itu dia podcast kolaboratif dari SMAN 1 Tambun Selatan dengan SMAN 6 Jakarta. Semoga yang kita sharing-sharing di sini bermanfaat dan pastiin taking note dari apa yang tadi kita bilang ya, supaya kalian tuh punya gambaran ke depannya juga. Nah, kurang lebihnya mohon maaf banget nih, tadi sampai asik banget ngobrolnya. Jadi asik banget. Kebanyakan ketawanya nggak sih? Kebanyakan ketawanya, tapi nggak apa-apa. Itu namanya memperbagus imun ya, kan dalam kondisi pandemi kayak gini harus tetap imunnya naik gitu. Harus tetap imun, iman dan juga imun harus dikuatkan, oke? Teman-teman setelah pandemi. Jangan hanya imun, kuatkanlah juga iman, kawan. Bersabarlah, percaya pandemi akan berakhir. Sabar. Doakan saja supaya pandemi lebih cepat berakhir dan kita bisa berproduktif seperti biasa lagi. Oke. Amin. Artinya mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast lain kali. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya.